What's up movie lovers? Balik lagi sama gua Jaka Warna di konten alur cerita film. Di konten ini gua akan share pada kalian alur cerita film-film yang gua rekomendasikan khususnya buat kalian para pecinta film. Oke, movie lovers, alur cerita kali ini akan bercerita tentang film Thailand yang berjudul The Billionaire yang dirilis pada tahun 2011 lalu. Film ini diangkat dari kisah nyata kehidupan Top Itipat yang diperankan oleh Pacara Chiratifat. Oh iya, by the way, kalian pasti gak asing atau pernah dong ya jajan cemilan rumput laut kayak gini? Yap, Tokenoi. Ini dia cerita awal mula dibuatnya produk ini. Pada awal cerita, Top tampak sedang mengunjungi sebuah bank. Ia berniat minjam uang untuk modal usahanya sebesar 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar. Teller bank pun kaget dengan jumlah nominal uang yang ia ajukan. Pihak teller pun meminta penjelasan kenapa ia harus minjam uang sebanyak itu. Dan Top pun mulai bercerita mengenai dirinya. Awal cerita dimulai pada saat Top Itipat berumur 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Top adalah seorang pecandu game online. Ketika guru sedang menjelaskan, Top malah asik bermain game. Ketika itu, ada gamer lain yang menawarkan uang untuk pembelian senjata, karena Top memiliki banyak senjata di dalam gamenya. Karena Top masih di bawah umur, ia pun meminjam nomor rekening atas nama pamannya, dan Top pun bisa menarik semua uangnya. Dari sinilah, Top memulai bisnis gamingnya. Dari hasil tersebut, Top memiliki penghasilan yang sangat tinggi, hingga ia bisa membeli sebuah mobil. Ia pun menjadi sangat populer di sekolahnya. Semua masalahnya selalu diselesaikan dengan uang. Ketika ia pulang kencan bersama pacarnya yang bernama Lin, ayahnya memarahinya dan menanyakan tentang dari mana asal uang yang ia dapatkan selama ini. Top pun sudah menjelaskan bahwa uang yang ia dapatkan selama ini dari hasil gamingnya. Namun, ayah dan ibunya tetap saja tidak mengerti. Orang tuanya menginginkan agar Top fokus terhadap pendidikannya seperti kakaknya. Namun, saat itu kondisi keluarganya sedang mengalami masalah finansial dan terlilit hutang yang sangat banyak. Namun, bisnis gamingnya tidak bertahan lama karena akun gamenya diblokir karena dianggap digunakan untuk tujuan komersil. Top pun tidak fokus dalam pendidikannya sehingga ia gagal masuk ke universitas negeri. Namun, ia tetap melanjutkan kuliahnya di universitas swasta dengan mencuri jimat milik ayahnya yang ia gadaikan. Selama perkuliahan pun, Top tidak tertarik, ia malah menyuruh temannya untuk merekam pembahasan dari dosennya. Karena di kepalanya hanya berpikir bagaimana caranya mencari uang dan menebus jimat ayahnya seharga 100.000 baht karena Top sudah kehabisan uang gara-gara membeli PlayStation bajakan seharga 25.000 baht. Bisnis DVD gamenya pun hancur karena dia sudah tertipu oleh si penjualnya. Bisnis keduanya yaitu penjual kacang. Saat itu, bisnisnya terbilang sukses. Di sela-sela kosong, ia manfaatkan waktunya ke tempat Food Expo. Di tempat inilah dia menemukan mesin canggih pengelola kacang dengan menyewa harga 500.000 baht. Setiap selesai pulang sekolah, dia menyempatkan pergi ke pasar untuk meneliti bagaimana caranya mengelola kacang agar rasanya gurih dan enak. Setelah berkali-kali mencoba, alhasil rasanya pun enak. Ibu, paman, dan teman ayahnya pun menyukainya. Target pemasaran Top untuk menjual kacangnya yaitu di mall, ditemani oleh pamannya. Namun, bisnisnya tidak bertahan lama karena mesin pembuat kacang goreng tersebut menimbulkan asap dan mengotori atap mall sehingga harus ditutup. Saat usianya 18 tahun, keluarganya bangkrut dan meninggalkan hutang sebesar 40 juta baht. Lalu, mereka memutuskan untuk pindah ke Cina dan memulai hidup baru. Namun, Top memutuskan untuk tinggal bersama pamannya di Thailand. Suatu ketika, pacarnya yang bernama Lin membawa oleh-oleh rumput laut dari Provinsi Rayong.
dan Top pun melihat sebuah peluang bisnis. Ia pun mulai mencari bahan-bahan untuk makanan rumput laut tersebut. Top pun menjual mesin pengolah kacang. Namun masalah yang ia temukan bahwa dalam waktu 1 minggu, rumput lautnya sudah basi. Ia pun mendatangi profesor di bidang pangan untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu membuat makanan agar tidak mudah basi dengan membuat vakum kemasan dengan nitrogen. Namun masalah berikutnya adalah Top dan pamannya tidak bisa membuat rumput laut yang enak karena setelah digoreng rasanya selalu pahit. Ketika pulang, Top terkejut ketika melihat pamannya tergeletak di lantai karena terlalu lelah memaksakan diri menggoreng rumput laut dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Top pun kembali mencoba menggoreng rumput laut yang tersisa. Ia melihat satu bungkus rumput laut yang jatuh terkena air hujan. Dengan ragu-ragu, Top menggorengnya. Top pun terkejut karena rumput laut yang ia goreng tidaklah pahit. Top pun akhirnya menemukan cara agar rumput lautnya tidak pahit, yaitu dengan diembunkan atau dicelupkan ke dalam air sebelum digoreng. Top pun memproduksi rumput lautnya dengan jumlah yang banyak. Ketika Top sedang membeli baterai untuk mendengarkan rekaman penjelasan dari dosennya yang ia rekam di toko 7-Eleven, kalau di Indonesia sih kayak Indomaret atau Alfamaret lagi ya, Top pun berinisiatif untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Dalam bekerja sama dengan perusahaan 7-Eleven, Top pun mengalami beberapa kendala. Di antaranya, dia harus menunggu dengan alasan direkturnya ada rapat, lalu kemasannya kurang menarik dan harganya pun cukup mahal atau kurang terjangkau, dan Top pun memperbaiki semuanya. Sampai akhirnya Top pun ditawari kerjasama. Namun, Top harus memenuhi syarat standar penjualan untuk bergabung dengan 7-Eleven, yaitu dia harus menyediakan 72.000 bungkus dan mengirimkan ke 6.000 cabang 7-Eleven. Juga harus diuji kelayakan kebersihan produksinya. Jika memenuhi persyaratan tersebut, Top bisa disetujui dan produknya diterima. Tak habis di situ, Top pun menggunakan gudang orang tuanya untuk dijadikan pabrik dan menjual mobil serta tabungannya untuk modal. Pabriknya ia beri nama Taukenoi. Tiba saatnya pihak perusahaan pun datang untuk mengecek kelayakan produksi. Namun pabrik belum memenuhi standar. Top pun berjanji akan memperbaiki semuanya. Pihak perusahaan akan menimbang dan merundingkan kembali dan hasilnya akan diterima melalui fax. Surat fax pun datang, namun kurang jelas terbaca karena tintanya sudah habis. Top pun menerawang keluar dan ada tulisan besar disetujui. 72.000 bungkus pun sudah terpenuhi dan semua karyawan bergegas memasukkan ke dalam truk. Top pun memeluk pamannya dan berterima kasih. Sampainya di gudang penyimpanan, ternyata Top terlambat beberapa menit saja dan produknya tidak diizinkan untuk masuk. Top pun memohon untuk diizinkan produknya masuk, karena nasibnya sekarang tergantung pada produk tersebut. Akhirnya, pihak gudang pun mengizinkan produknya untuk masuk ke gudang. 2 tahun berlalu. Selama bekerja sama dengan 7-Eleven, Top pun bisa melunasi hutang-hutang ayahnya dan menapati rumahnya kembali yang sudah disita. Pada tahun 2010, penghasilan per tahun mencapai 1.500 juta baht atau sekitar 450 miliar rupiah. Kini, Top telah berusia 26 tahun dan mempunyai 2.500 karyawan dan mengirimkan produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven dan mengekspor ke 27 negara, termasuk di Indonesia. Tentunya film ini sangat menginspirasi bagi kita ya, agar tidak patah semangat, tidak mudah menyerah dengan tekad, usaha, dan kerja keras, maka akan membuahkan hasil. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tetap nyalakan notifikasi loncengnya, agar movie lovers tidak ketinggalan dengan updatean video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.